ntar udah agree bareng-bareng, yuk kita undang Yesus untuk masuk ke rumah kita, terus kita siapkan makanan gitu. Saya nggak tahu ya, nggak jelas, Alkitab tidak menuliskan bagaimana perjanjian antara Maria dan Martha, siapa yang bersihin, siapa yang nyuci piring, siapa yang serve the dishes, siapa yang bakal masak french fries, siapa yang bakal nyiapin pizza. Nggak ada tulisan dalam Alkitab. Tapi coba saudara pikirkan, kalau saudara Martha, saudara sibuk menyiapkan segala macam makanan untuk tamu saudara dan suami saudara atau istri saudara tidak membantu. Kira-kira kalau istri yang mempersiapkan, kira-kira lihat suaminya cuma duduk ngobrol aja, kira-kira sebel nggak? Nah, ini Martha juga begitu saudara. Sudah orang begitu banyak diundang sama-sama, mungkin mereka sudah agree, tapi yang satu cuma duduk. Sedangkan Martha lagi sibuk mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, membersihkan ini, membersihkan itu mungkin. Dan dia mikir, emangnya gue Cinderella? Lu duduk-duduk di situ kayak princess aja duduk, ngobrol terus. Udah gitu ngelamun lagi ngeliatin Yesus gitu. Sedangkan saya sibuk membersihkan rumah, membersihkan semua sesuatu. Like Cinderella. Dikasih banyak sekali pekerjaan untuk mengerjakan. Nah saudara yang dari sini saya belajar saudara. Di dalam hadirat Allah itu gak ada cara yang khusus. Seringkali dalam hadirat Allah itu kita melakukan hal-hal yang mungkin gak right. Saya cukup yakin bahwa Maria mungkin tidak semuanya benar. Mungkin semestinya dia membantu Martha. Saudara. Kalau dipikir-pikir, iya gak make sense ya. Masa sih masuk ke rumahnya udah gitu, kok gak bantuin sama sekali ini saudaranya gitu. Padahal kan paling gak bantuin sedikit gitu ya. Ya kan, saya mikirnya juga begitu. Waktu saya baca saya mikir, ini orang kok gak bantuin sama sekali sih, kebangetan bener. Tapi saudara, pada saat saudara masuk ke dalam hadirat Allah, itu doesn't matter whether you are right or wrong. Gak peduli, Tuhan tuh gak peduli apakah saudara benar atau salah. Pada saat kita berada dalam hadirat Allah, gak ada cara khusus. Gak ada cara khusus, Anda bebas melakukan segala sesuatu. Karena yang Tuhan lihat adalah ketulusan kita. Si Tuhan membiarkan Maria untuk melakukan itu karena dia melihat ketulusan Maria untuk mendekat kepada dia. Jadi Tuhan melihat ketulusan kita. Saudara, saya akan kasih suatu ilustrasi saudara. Juga dari kehidupan daripada Maria. Ini kita buka sedikit firman Tuhan yaitu di Yohanes 12 ayat 3. Ini tentang Maria juga dia lakukan. Ini kalau saya lihat Maria mempunyai suatu tendensi untuk sedikit eksesif gitu saudara. Sudah ketemu? Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, tetapi karena ia seorang pencuri. Ia mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah saudara, ekstrim enggak? Saya merasa ucapan Tuhan Yesus adalah respons yang sangat ekstrim. Ini orang, perkataan yang dikatakan Yudas Iskariot adalah perkataan yang benar saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya dia waste so much money, so much harga barang untuk menyeka Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dan Yudas Iskariot mengatakan, ini dengan logical thinking kita, dan saudara ikutin dengan saya, dia mengatakan, ini apa gak lebih baik untuk disumbangkan ke orang miskin? Nah saudara kalau sama saya pikirnya benar gak omongan dia? Menurut saya benar. It's very logical saudara. Saya bisa menjawab juga sama mungkin. Tapi yang Tuhan lihat bedanya, nih jawabannya Yesus adalah, tuh orang miskin akan selalu ada sama kamu, tapi aku akan sebentar lagi dikuburkan. Ini apa gak weird jawabannya? Saudara bakal pikirin, masa Tuhan Yesus berarti mengatakan orang miskin itu gak penting? Apa benar itu maksudnya Tuhan Yesus? Tapi pada saat itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yaitu Tuhan Yesus melihat hati saudara. Hati kita, hati Maria, hati Yudas. Dia melihat
Pada saat Maria memberikan, hati Maria adalah karena kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah reject, tidak akan pernah menolak kasih yang ditunjukkan oleh Maria. Sedangkan Tuhan melihat hati Yudas dan dia melihat Yudas penuh dengan hati, yaitu dia mau mencuri. Dia mau mengambil kasih yang disiapkan untuk Tuhan Yesus. Jadi dari sini kenapa? Karena Tuhan melihat ketulusan hati saudara. Jadi yang saya belajar dari firman Tuhan, dari Maria dan Marta, yaitu Maria gak seluruhnya benar. Mungkin juga gak benar. Tapi karena kasih, karena ketulusan hati dia, Tuhan melihat itu saudara. Nah seringkali dalam kehidupan kita juga mungkin sama saudara. Saat saudara berada dalam hadirat Allah, mungkin saudara cry, mungkin saudara ketawa atau segala macam. Mungkin saudara melakukan banyak hal yang mungkin saudara pikir, mungkin orang lain pikir it's a weird thing to do. Mungkin bukan suatu yang normal. Kenapa kok bisa begini saya? Tapi saudara gak penting semuanya. Apakah benar, apakah salah, itu semua gak penting. Yang paling penting yaitu kita berada dalam hadirat Tuhan dan dia melihat ketulusan hati kita. Yang paling penting yaitu hati saudara. Raja Daud, saya sangat amazed. Raja Daud adalah raja yang dikatakan, Daud adalah orang yang dikatakan a man after God's own heart. Jadi orang yang hatinya condong kepada Tuhan dikatakan. Cuma hanya Raja Daud yang dikatakan begitu. Padahal dia pembunuh, dia have an affair, ya. Tapi dia dikatakan a man after God's own heart. Kenapa? Karena ketulusan dia saudara. Saya melihat time and time again, Tuhan menunjukkan dalam Alkitab yaitu orang-orang yang, padahal saudara kalau saudara pikir ya, Elia orang yang hebat Tuhan. Tapi gak dikatakan a man after God's own heart. Ada lagi, bagaimana dengan Daniel? Kalau Tuhan mau mencari orang yang sangat obey, menurut kepada setiap firman Tuhan, siapa daripada Daniel yang lebih hebat? Tapi gak dikatakan a man after God's own heart. Saudara lihat kehidupan lain, Yusuf. Kehidupan yang sungguh luar biasa, Tuhan pakai secara luar biasa. Tapi gak disebut a man after God's own heart. Musa berada dalam hadirat Allah begitu lama, tapi gak dikatakan a man after God's own heart. Abraham gak dikatakan a man after God's own heart. Jadi kuncinya apa saudara? Ketulusan hati. Apakah Daud selalu benar? Enggak. Tapi ketulusan hati kita yang membuat Tuhan melihat. Ketulusan hati kita itu yang membuat Tuhan move. Yang keempat, kita lihat jawaban Yesus. Ayat 41 mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang keempat, yaitu jawaban Yesus adalah seringkali, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kalau orang yang tidak berada dalam hadirat Allah, kita akan selalu khawatir. Kita akan selalu worry about so many things. Kita akan selalu bingung tentang segala banyak perkara. Jadi hadirat Allah memberikan jawaban bagi Maria. Maria gak bingung, Maria mendapatkan kebebasan dari khawatir dan segala hal yang membuat dia worry. Karena dia berada dalam hadirat Allah, saudara. Nah di sini dikatakan, ada satu preacher yang pernah mengatakan, Vernon McGee mengatakan, are you at the corner of your life where you do not know which way to turn? Then sit down. Sit at Jesus' feet. Look in his word and see what he has to say. It will help you with your homework. It will help you make a better dishwasher. It will help you clean the floor cleaner. You will dig a better hitch. You will mow a better lawn. And you will study your lesson better. Jadi saudara, seringkali kalau kita bingung, kita takut, kita khawatir akan apa yang harus kita lakukan, financial situation kita memilih untuk memikirkan alternatif apa yang bisa memberikan kita jawaban. Kita berusaha mencari jawaban di tempat lain. Tapi hadirat Allah memberikan Anda kebebasan dari khawatir dan perkara kita itu. Hadirat Allah yang bisa memberikan. Makanya dikatakan oleh seorang preacher ini, Vernon mengatakan yaitu kalau saudara gak tahu apa yang harus lakukan, masuklah ke dalam hadirat Allah.
Karena pada saat saudara masuk, homework saudara akan tahu jawabannya. Ya apa enggak amazing saudara? Dikatakan, you will be able to do things better. Saat saudara berada dalam hadirat Allah, dia memberikan saudara jawaban. Bagaimana menjawab bos? Gimana melakukan pekerjaan saudara dengan lebih better? Bagaimana membersihkan rumah lebih better? Bagaimana be a better husband, a better father? Hadirat Allah yang membuat kita melihat hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah pikirkan, saudara. Kemarin kita nonton film judulnya Courageous. Waktu saya nonton, Tuhan berbicara kepada saya, saudara. Karena pada saat itu dia mengatakan, yaitu ada satu perkataan yang dia katakan yang sangat important. Dari the whole movie saya dapat satu perkataan yang sangat important yang menurut saya akan selalu pegang. Dia mengatakan begini. Dia membuka Alkitab, dia menuliskan komputer, dia mengatakan begini. Satu hal dia katakan. You know, there is so much in the scripture about being fathers. But I didn't know because I never spent time to read it. Dia bilang begitu. Itu kata-kata yang menurut saya sangat valuable dalam kehidupan saya. Seringkali Alkitab menuliskan banyak hal yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Tapi karena kita nggak mencari waktu, kita nggak mau berada dalam hadirat Allah, Tuhan nggak berbicara. Jadinya kita nggak dapat jawaban dari kebutuhan kita, saudara. Seringkali dalam hadirat Allah itu ada jawaban-jawaban yang tersedia bagi kita, tapi kita nggak pernah take the time to do it. Jadi orang ini mengatakan yaitu ada begitu banyak bagaimana menjadi ayah yang baik. Tapi karena saya nggak pernah spend the time to read it, saya nggak tahu jadinya. Nah, Alkitab mengatakan, Yakobus 1:23 mengatakan yaitu firman Tuhan itu seumpama cermin, saudara. Seumpama cermin yang menunjukkan kepada kita kekurangan kita itu apa. Nah, supaya kita bisa memperbaiki. Ya kan? Kalau saya tadi pagi waktu siap-siap, saya harus melihat cermin. Jadi kalau ada yang diperbaiki, bisa diperbaiki gitu. Kalau bisa bawa cermin berjalan. Ya kan? Istri saya maksudnya. Kasih tahu yang mana yang salah. Cermin berjalan, saudara. GPS berjalan juga. Tapi maksudnya, the point is, hadirat Allah itu yang membebaskan kita dari segala sesuatu. Hadirat Allah itu yang menunjukkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Itu yang memberikan. Jadi waktu saya nonton movie itu, saya benar-benar dapat something yang sangat valuable dalam kehidupan saya. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ini tunjukkan kepada kita. Tapi the point is, bagaimana dengan kita mencari hadirat Allah itu? Mengejar. Makanya saudara, kalau saya ingin encourage saudara, kalau banyak, seringkali kita ada Bible study, kita ada waktu untuk berdoa, kita ada care group, kita ada apa. Saudara, make time for it. Karena begitu banyak hal yang di dalam Alkitab yang saudara belum tahu dan saya juga belum tahu. Begitu banyak hal yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita untuk make us move from glory to glory. Tapi the question is not apakah barangnya itu ada, apakah jawabannya itu ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau mencari waktu untuk menemukan. Pertanyaannya adalah itu. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir. Dikatakan yang kelima. Tetapi hanya satu saja jawabannya Tuhan Yesus ini very interesting. Dia mengatakan, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Setelah Tuhan jawab gitu, terus habis ceritanya. Benar ya? Ada lagi nggak ayat di Alkitab saudara? Nggak ada. Tuhan hanya jawab, ini dia sudah memilih bagian terbaik, tidak akan diambil daripadanya. Nah, jawabannya Marta apa? Kenapa Tuhan Yesus nggak bilang, ini bagian yang terbaik, mari Marta kamu duduk di sini juga. Nggak ada perkataan begitu sama Tuhan Yesus. Dia hanya memberitahu, this is it. Ini bagian yang terbaik, saya tidak akan ambil dari dia. And that's it. Sudah gitu nggak ada ayat lagi yang mengatakan. Yang kelima yang saya dapat dari silence ini, saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan ingin ucapkan kepada kita. Saudara, untuk masuk dalam hadirat Allah, tadi saya pertama udah bilang, kita harus membuat pilihan. Gak ada paksaan dalam kehidupan saudara untuk masuk dalam hadirat Allah. Tuhan tidak pernah memaksa
orang Kristen untuk berada dalam hadirat Allah. Nggak ada paksaan. Dan kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, dalam kehidupan Maria dan Martha, Martha still do the same things. Saudara akan perhatikan, coba saudara perhatikan nanti in your spare time di dalam Yohanes, saudara perhatikan. Dalam separate occasions, di dalam setiap occasion, Maria selalu datang. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang sangat intimate dengan berada dekat kaki Tuhan. Waktu Lazarus meninggal, Maria dan Martha memanggil Tuhan Yesus. Dan Maria begitu ketemu Tuhan Yesus, dia gak speak banyak, dia lari dekat kaki Tuhan Yesus, dia menangis. That's it. Pada saat Tuhan Yesus berada dengan Lazarus lagi makan, dia memecahkan minyak tadi yang kita udah baca, dan dia berada di kaki Tuhan. Pilihan. Dia memilih untuk setiap kali dalam setiap occasion, dalam setiap waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memilih untuk berada dekat kaki Tuhan. Tapi Martha, saudara lihat, sama. Throughout the Bible nggak tertulis tentang itu. Sampai Maria dikatakan akan namanya sampai masuk dalam Alkitab. Sedangkan Martha nggak terlihat sama sekali kata-kata itu. Kenapa? Karena saudara, kita punya pilihan. Sama seperti Adam dan Hawa mempunyai pilihan untuk mau berada di garden, spend time sama Tuhan, dan obey Him. Kita juga punya pilihan, gak ada paksaan saudara. Saudara gak ada paksaan sama sekali. Tuhan Yesus gak pernah memaksa untuk Martha duduk dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ini yang terbaik. Jadi saudara, Tuhan Yesus menunjukkan apa yang terbaik bagi kita. Nah, saudara yang membuat pilihan dalam kehidupan kita, apa yang kita melakukan. Itu aja, saya mau undang musik tim.